Ruangan yang terlupakan, pertemuan menyeramkan seorang pengasuh dengan ruang kuno yang terhantui. Anna selalu menyukai menjadi pengasuh untuk keluarga Mitchell. Rumah besar mereka, sebuah rumah Victoria kuno, penuh dengan rahasia, lorong tersembunyi, rak buku berdebu, dan sudut-sudut yang seolah berbisik tentang masa lalu yang telah lama berlalu. Dua anak Mitchell, Daniel dan Lily, mudah dijaga, dan Anna sudah menjadi pengasuh reguler untuk mereka. Dia sudah menghabiskan banyak malam di rumah itu, tetapi malam ini, ada sesuatu yang terasa berbeda. Saat dia tiba untuk menjaga Daniel dan Lily, orang tua mereka terlihat sangat terburu-buru. Mitchell menyambutnya di pintu dengan senyum yang dipaksakan. "Kami akan pulang larut malam," katanya, suaranya tegang. "Jangan khawatir tentang apapun. Pastikan anak-anak tetap di kamar mereka setelah jam 10. Anna mengangguk, merasakan sedikit kekhawatiran dari cara dia berbicara. Dia tampak teralihkan, hampir cemas. Tapi Anna mengabaikannya saat dia mengikuti masuk. Anak-anak sudah tidur saat dia tiba di kamar mereka. "Selamat malam, Anna." Daniel dan Lily memanggil dari tempat tidur mereka. Mereka terlihat tidak biasa tenang, dan Anna menyadari bahwa Lily, yang biasanya banyak bicara, sedang menatap dinding dengan intensitas yang aneh. "Semua baik-baik saja, Lil?" tanya Anna dengan lembut. Lily menoleh padanya, matanya lebar. "Ini bukan ruangan yang sama lagi," bisiknya, suaranya hampir tidak terdengar. Anna tersenyum, berusaha menenangkannya. "Kamu hanya lelah, sayang. Tidur yang nyenyak, ya." Saat dia keluar dari ruangan, Anna merasa ada sedikit kecemasan. Rumah itu, meskipun memiliki pesona, selalu memberinya perasaan bahwa ada bagian-bagian yang terlarang. Dia sudah menjelajahi sebagian besar rumah itu, tetapi masih ada beberapa tempat yang belum dia jelajahi. Kemudian, saat dia duduk di ruang tamu dengan sebuah buku, Anna berjalan melewati lorong yang belum pernah dia perhatikan sebelumnya. Pintu sebuah ruangan di ujung lorong sedikit terbuka, memperlihatkan interior yang remang-remang. Ruangan itu kecil, hampir kosong, kecuali untuk sebuah kursi goyang antik besar di sudut. Kursi itu terlihat tua, usang, dan tidak pada tempatnya. Penasaran, Anna melangkah lebih dekat untuk mengintip ke dalam. Saat itu, dia mendengar sebuah bisikan pelan. Pada awalnya, dia mengira itu mungkin suara anak-anak memanggilnya. Tetapi setelah dia mendengarkan lebih teliti, dia menyadari suara itu rendah dan lembut, hampir seperti seseorang yang mencoba menarik perhatiannya. Kata-katanya tidak jelas, tetapi nada suaranya terasa mendesak. Detak jantungnya semakin cepat, dan nalurinya memberitahunya untuk pergi. Tetapi sebelum dia bisa bergerak, bisikan itu berubah menjadi sebuah mantra rendah, mengulang sesuatu berulang kali. Udara di sekitarnya semakin dingin, dan dia menggigil saat rasa takut melanda dirinya. Tiba-tiba, pintu itu tertutup dengan keras, membuat Anna terlonjak. Dia mundur, jantungnya berdegup kencang. Bisikan itu berhenti, digantikan dengan keheningan yang berat. Anna berdiri kaku sesaat, menatap pintu. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ketika dia kembali mengumpulkan keberaniannya, dia berbalik dan segera menuju kembali ke kamar anak-anak. Dia mendapati mereka terjaga, duduk di tempat tidur, menatap dinding. "Apakah kamu mendengarnya?" tanya Lily dengan suara gemetar. Jantung Anna berhenti sejenak. "Maksudmu apa?" Lily tidak langsung menjawab. Pandangannya masih terkunci pada dinding, seolah-olah dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat Anna. Akhirnya, dia berbicara dengan suara hampir tak terdengar. "Ini bukan ruangan lagi. Ini perangkap." Anna mengernyit, bingung dan ketakutan. "Perangkap? Maksudmu apa?" Sebelum Lily bisa menjawab, suara Daniel, yang biasanya begitu tenang, terdengar penuh urgensi yang pelan. "Kamu seharusnya tidak mendekatinya. Ruangan itu, sekarang berbeda." Ruangan itu, apa yang mereka tahu yang tidak dia ketahui? Anna hampir ingin bertanya lebih lanjut ketika dia mendengar sesuatu. Bunyi berderak pelan dari kursi goyang di ruangan itu. Itu bergerak sendiri, meskipun rumah itu sunyi. Jantungnya berdebar semakin kencang saat dia menoleh ke arah pintu, suara itu semakin keras. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan hanya kegelapan di baliknya. "Tetap di sini," bisik Anna pada anak-anak, suaranya tegang. "Jangan bergerak, jangan buka pintunya." Namun, saat dia melangkah ke arah lorong, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa seseorang, memanggilnya. Dia harus mengetahui apa yang sedang terjadi. Meskipun ketakutan melanda dadanya,
dia bergerak menuju pintu. Sumber dari Chen aneh dan bisikan yang mengganggu. Saat tangannya mencapai gagang pintu, gelombang dingin menyapu tubuhnya, membekukannya di tempat. Udara di sekitarnya terasa tebal dan menyesakkan. Bisikan itu berubah menjadi kata-kata yang keras, tidak bisa dimengerti, seolah-olah menusuk pikirannya. Dia menggigil tetapi memaksa dirinya untuk memutar gagang pintu. Pintu itu terbuka dengan berderak, dan dia melangkah masuk. Apa yang dia lihat membuatnya terkejut ketakutan. Ruangan itu berbeda dari yang dia ingat. Dinding-dindingnya tampak bernapas, bergelembung dengan cara yang membuat perut Anna mual. Kursi goyang itu masih ada, tetapi kini tidak lagi diam. Itu bergerak perlahan, maju mundur. Seolah-olah ada seseorang yang tak terlihat sedang duduk di sana. Tetapi hal yang paling mengganggu adalah bayangan di sudut ruangan, tinggi, tanpa bentuk, dan bergeser seolah-olah itu hidup. Di sudut ruangan, sesuatu menarik perhatian Anna. Sebuah foto kecil, tua, tergeletak setengah tertutup debu, hampir tidak terlihat di bawah kursi goyang. Jantungnya berdegup cepat saat dia membungkuk untuk mengambilnya. Foto itu menampilkan dua anak, wajah mereka pucat dan muram. Mereka berdiri di depan pintu yang sama dengan yang baru saja dia buka. Tetapi yang paling membuat Anna terkejut adalah tanggal yang tertulis di bagian belakang, 1923. Sebelum dia sempat memproses apa yang sedang dilihatnya, bayangan di sudut itu bergerak mendekat padanya. Itu seperti kegelapan yang hidup dan bernapas, yang semakin besar dengan setiap langkah yang diambilnya. Dia terhuyung mundur, terengah-engah. Tetapi saat dia berbalik untuk lari, pintu tertutup dengan suara gemuruh, menjebaknya di dalam. Mantra itu kembali, kini lebih keras, memenuhi ruangan. Kata-katanya asing, keras, dan kasarnya seperti sesuatu yang keluar dari mimpi buruk. Anna mencoba berteriak, tetapi suaranya tercekik di tenggorokannya. Udara di sekitarnya tampak berdenyut dengan energi yang jahat. Dan dia bisa merasakan keberadaan sesuatu yang kuno, sesuatu yang kuat, yang telah menunggu di dalam kegelapan. Kursi goyang itu berderak lagi, tetapi kali ini, suara itu berbeda. Itu bukan karena angin atau rumah yang berderak. Itu disengaja, terencana. Itu hidup. Tiba-tiba, pintu itu sedikit terbuka, hanya sekejap. Dalam sekejap, Anna menangkap sekilas sosok seseorang berdiri di ambang pintu. Sosok itu kurus dan pucat, dengan mata kosong yang seolah menatapnya dengan tajam. Dia tidak sempat bereaksi sebelum sosok itu menghilang, dan pintu tertutup sekali lagi, menguncinya di dalam. Ruangan itu sekarang miliknya. Itu telah mengklaimnya. Namun sebelum ruangan itu bisa mengklaim jiwanya, Anna berbisik dalam doa, berharap bahwa entah bagaimana, keluarga Mitchell akan kembali. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia tahu kenyataannya. Dia tidak pernah dimaksudkan untuk keluar.